الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Pemirsa Serambi Jumat SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kegiatan Serambi Jumat di SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi. Untuk kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang kepahlawanan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat walafiat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 November diperingati oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat kita sebagai Hari Pahlawan. Bahwasannya pada hari ini, pada tanggal 10 November merupakan hari yang bersejarah. Bagaimana kita menghargai pahlawan-pahlawan, para mujahidin yang telah gugur di medan perang, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, bukan hanya harta semata, tetapi sampai kemudian darah mereka. Dan juga pengorbanan waktu, pengorbanan mereka meninggalkan kenyamanan dalam hidup mereka. Maka marilah kita mendoakan mereka, semoga Allah menerima amal ibadah mereka. Para mujahidin fi sabilillah, para mujahidin muslimin
dan muslimat yang mereka berjuang atas nama Allah li'ala'i kalimatillah untuk memerdekakan bangsa dan negara ini dari penjajahan. Kepahlawanan tidak terbatas kepada sebuah heroisme, kepahlawanan yang dengan pengertian yang sangat tinggi menurut kita. Sebagai seorang pelajar, kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat bagaimana ayat terkait tentang wajahadu fi sabilillah, pada awalnya sebelum seseorang menjadi mujahid, seorang pelajar menjadi pejuang untuk dirinya sendiri, ayat itu dibuka dengan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, memiliki keimanan. Jadi dasar sesuatu yang kemudian mereka bisa berjihad, dasarnya adalah keimanan. Mereka memiliki landasan keimanan. Jadi ketika seseorang memiliki keimanan, maka jihad adalah panggilan dalam hidupnya. Jihad tidak terbatas pada medan perang, tetapi medan perjuangan di pendidikan, medan perjuangan dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam semua bidang kehidupan kita. Atas dasar keimanan ini menjadi hal yang mendasar, yang menjadi landasan saat dia berjihad. Alladzina amanu. Kemudian wahajaru. Otomatis ketika mereka beriman, kemudian mereka akan jihad, maka akan ada hajaru. Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan rasa malasnya. Barulah mereka wajahadu fi sabilillah, dan ingat di garis bawah adalah fi sabilillah, di jalan Allah, bukan jalan yang lain, bukan karena motif yang lain. Dan yang dikorbankan adalah bi amwalihim wa anfusihim, harta dan juga jiwa mereka. Dan bahkan sebelum menang sekalipun, Al-Quran sudah menyebutkan wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang menang. Ini artinya Islam tidak memandang hasil semata, tapi perjuangan proses itu sendiri sudah disebut sebagai orang-orang yang faiz, orang-orang yang mendapat kemenangan, apapun hasilnya, menang atau kalah. Dan pahala mereka, derajat mereka tentu a'zamu darajatan indallah, lebih besar, mereka lebih besar pahalanya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan itu ternyata membutuhkan ketabahan dan kesabaran. Dalam sejarah perang dunia, dalam sejarah perang pasukan Prancis saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, dia kalah oleh pasukan Inggris di Waterloo. Dan ketika ditanya saat di penjara Napoleon Bonaparte oleh para wartawan, sebenarnya apa yang menyebabkan kekalahan ini, wahai Tuan Jenderal besar? Kita tahu beliau adalah jenderal yang hebat pada zamannya, pada masanya. Kemudian dalam keheningan penjara yang sangat dingin, jenderal itu kemudian menyebut, apakah ketika ditanya oleh wartawan, apakah perlengkapan senjatanya yang kurang? Jenderal tadi mengatakan tidak. Apakah mereka lebih hebat tentaranya? Tentara Inggris lebih hebat daripada tentara Perancis? Tidak. Dalam keheningan penjara yang sangat dingin, Jenderal Napoleon Bonaparte mengatakan, tentara Inggris berperang 5 menit lebih lama dibanding tentara Perancis. Hal yang digarisbawahi adalah berperang lebih lama 5 menit. Itu menjadi catatan. Ternyata bukan karena perlengkapan senjata, logistik yang mencukupi, keterampilan berperang. Ternyata Napoleon mengatakan pasukan kami sama, memiliki kemampuan mungkin lebih hebat secara kemampuan perang, strategi perang, dan juga logistik, perlengkapan dan sebagainya. Tetapi kesabaran, ketabahan, berperang 5 menit lebih lama dibanding pasukan kami, itulah yang diakui oleh Napoleon Bonaparte saat beliau di penjara. Ini menjadi landasan buat kita, bahwasanya hijrah dan juga jihad ini butuh ketabahan, butuh kesabaran. Belajar lebih lama 5 menit saja dibanding yang lain. Ketika murid yang lain sudah kelelahan, sudah merasa kemudian cukup, maka kita 5 menit saja dibanding yang lain lebih lama belajarnya. Itu menjadi kunci sukses buat kita. Ketika kita berbisnis, membuka warung kita, membuka toko kita 5 menit sebelum orang lain membuka. 5 menit lebih lama kita menutup toko kita, menutup bisnis kita, bahkan bisa 24 jam.
maka itu menjadi kunci sukses, kunci keberhasilan seseorang ketika berbisnis. Dan dalam banyak hal ternyata ketabahan, kesabaran itu menjadi kunci keberhasilan. Pemirsa mimbar Serambi Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah usul fikih ada kalimat dalam kitab Mabadi Awaliyah. Di sana ada tertera kaidah al-muta'addi afdal minal qasir. Ibadah yang melampaui ke orang lain itu lebih utama dibanding ibadah yang terbatas pada diri sendiri. Ketika kita memilih ibadah yang kemudian nanti manfaatnya bukan kepada diri kita sendiri tetapi kepada orang lain, maka itu afdol, itu lebih utama. Bagaimana Rasulullah mengutamakan membangun peradaban di Madinah, tidak kemudian beliau menikmati i'tikaf di Masjidil Haram, beliau tinggal di Mekah yang memungkinkan ibadahnya lebih dekat di Masjidil Haram, lebih dekat dengan Ka'bah, tetapi beliau berada di Madinah, beliau membangun peradaban di sana. Dan meskipun Fathu Mekah sudah beliau rebut, sudah melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, beliau tetap pulang ke Madinah. Inilah yang kemudian mendasari bagaimana banyak ulama mengarang kitab, karena itu lebih manfaat dibanding katakan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah semata. Maka inilah yang menjadi semangat kita, berjihad kita di bidang pendidikan, di bidang apapun. Para pemirsa di Serambi Jumat ini, marilah kita meneladani para pahlawan kita, tokoh-tokoh bangsa negara kita yang telah mereka mengorbankan jiwa, raga, dan juga tenaganya. Bahwasanya apa yang mereka kerjakan tertulis dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari memperingati Hari Pahlawan kita bisa mengambil ibrah yang terbaik dari kesungguhan, kesabaran, dan juga keteguhan mereka dalam berjihad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.